berpakaian butuh seni, kita berbicara pun butuh seni. Orang kalau berbicara tanpa ada tatanan, berbicara marah atau tidak marah sama saja, itu akan menimbulkan gejolak bagi orang yang diajak berbicara, gejolak bagi lawan bicaranya, akan selalu menimbulkan masalah. Apapun bahasanya, kalau memang tidak ada seninya, tidak ada sopan santunnya, tidak ada rasa nilai indahnya, untuk itu seni sangat dibutuhkan. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk dunia sastra anak, kita juga harus mengenalkan tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan. Kapan anak harus menonton, apa saja yang harus ditonton, nilai-nilai apa saja yang harus didapatkan. Karena di sana, di dalam sastra itu terdapat unsur-unsur yang membangunnya. Di antaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Itu yang dari dalam ceritanya, yang ada dalam ceritanya, cerpen atau apa, pokoknya yang dari dalam cerita dari dalam, yang ada di dalam cerita. Yo, silakan yang lain. Apa itu unsur intrinsik? Boleh itu. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam. Tapi yang bagaimana? Yo. Sastra anak kan sudah diajarkan kan di SD kan ya. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra tersebut yang ada langsung di dalam cerita itu. Unsur dari dalam itu artinya unsur-unsur yang kita cari itu kita ketahui setelah kita membaca cerita itu, setelah kita menonton cerita tersebut. Kita tidak bisa melihat sekilas dari bukunya, tetapi kita harus betul-betul melihat membaca dari awal hingga akhir, menonton dari awal hingga akhir, sehingga kita akan tahu unsur-unsur tersebut yang disebut dengan unsur intrinsik karena adanya di dalam. Sebagaimana sebuah rumah, kita akan tahu ada rumah bagus, ada rumah jelek. Itu orang